kita jawab saja berarti ya. Sebelum kita nyari pH, maka yang pertama kali kita cari itu adalah molaritas larutannya atau molaritas dari si CaOH2-nya. Karena ini kan belum ada gitu ya, molaritas CaOH2-nya. Jadi kita cari dulu pakai rumus apa? Kita lihat ada massa gitu ya. Kemudian ada MR, kemudian ada volume. Jadi kita pakai rumus yang pertama. Bapak ingatkan sekali lagi untuk rumus molaritas itu ada dua. Gitu ya, Bapak bagi jadi dua. Molaritas. Ada rumus M sama dengan massa per MR kali 1000 per V dalam satuan mililiter. Nah, ada rumus lagi yang kedua, waktu dulu yang pernah kita bahas itu adalah kalau diketahui massa jenisnya, yaitu rho kali 10 kali persen per MR. Gitu ya. Jadi ada dua rumus molaritas. Nah, dua-duanya bisa dipakai gitu ya, tergantung dari nanti Bapak mau bikin soalnya yang mana gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat kembali rumus molaritasnya. Karena di sini diketahui ada massa, ada MR, maka kita pakai yang pertama. Gitu ya. Berarti ntar tinggal massa per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Itu berarti massa CaOH-nya 7,4 gram, MR-nya itu 74 dikali 1000 per 250 mililiter. 1000 sama 250 bisa kita coret jadi 4, 7,474 jadi 0,1, maka nanti didapatlah M. CaOH2 itu adalah sama dengan 0,4 M. Ingat ya, ini baru molaritas. Gitu. Nah, sekarang kita mencari nilai itunya ya, cari nilai apa di sini? Karena sin CaOH2 merupakan basa gitu ya. Ini kan CaOH2 ini adalah basa dan termasuk dalam basa kuat gitu ya. Diingat-ingat lagi nanti listnya. Maka yang kita cari adalah bukan H+, tapi yang kita cari adalah OH-. Gitu. OH- sama dengan gitu ya. Rumus basa kuat untuk mencari OH- adalah molaritas kali valensi. Gitu. Berarti jadi 0,4. Valensinya itu adalah jumlah OH-nya ada 2. Gitu. Anda CaOH2 berarti OH-nya ada 2. Nah, berarti nanti hasilnya adalah konsentrasi OH- itu adalah 0,8 atau 8 kali 10 pangkat min 1. Gitu. Maka nanti setelah OH- didapat yang dicari adalah bukan pH tapi pOH terlebih dahulu. Ya, kita cari pOH-nya dulu. pOH rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. Ya, kenapa? Mau di scroll ke atas sebentar, saya mau screenshot. Oh, nanti aja sama, nanti. Ya, nanti. Kalau misalkan nanti screenshotnya nanti kalau udah nanti 1, 2, 3 selesai ya, sama ya. Biar agak cepat aja gitu. Ntar Bapak itu. Jadi min log OH- gitu. Jadi sama dengan min log dalam kurung 8 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 min log 8. Dapat pOH-nya 1 min log 8, maka kita tinggal cari pH-nya. Rumus 14 min pOH. Nanti didapatlah 14 dikurangin gitu ya. 1 min log 8, maka nanti dapatlah 13 plus log 8. Nah, tadi diketahui log 2 sama dengan 0,3, maka log 8-nya kita ubah dulu. Gitu ya, berarti sama dengan 13 ditambah log 2 pangkat 3. Gitu ya. Nah, berarti nanti tinggal 3-nya taruh ke depan, jadi 13 plus 3 kali log 2, berarti sama dengan 13 tambah 3 kali 0,3, maka hasilnya adalah pH-nya sama dengan 13,9. Gitu. Ini jawabannya. Apakah ada? Kita cek dulu. Ada. Jawabannya itu adalah yang E. Gitu ya. Silakan nanti kalian pahami, kalian sambil lihat-lihat jawaban yang udah kalian kerjakan. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Massa MgOH2 yang terlarut dalam 100 ml MgOH2 mempunyai pH sama dengan 12 adalah, nah kalau tadi kita mencari pH, sudah diketahui oleh massanya, sudah diketahui, volumenya sudah diketahui. Nah sekarang kita kebalikan, pH-nya sudah diketahui, kemudian kita cari adalah massa. Maka rumusnya nggak akan beda dari yang tadi, cuman
caranya kita balik gitu ya. Sini sudah diketahui ada volume larutannya itu adalah 100 ml. Kemudian ada pH sama dengan 12 gitu ya. Kemudian sini ada nanti kita cari MR MgOH2. MgOH2 itu sekitar Mg ditambah 24 tambah 32 ditambah 2. 32 tambah 2, 34. 34 tambah 24, 58. Gitu ya. Berarti nanti ditanyakan itu adalah massa MgOH2 yang diperlukan. Nah, kalau misalkan sudah ada data pH gitu ya, ini caranya itu kalian ubah dulu karena nanti kalau data pH sudah ada maka itu adalah data utama yang perlu kalian ubah dulu untuk mencari apa yang kita cari, entah itu massa, entah itu MR atau mungkin massa jenis gitu ya dan lain sebagainya. Gitu. Maka di sini pertama-tama yang kalian lakukan adalah ubah dulu pH-nya menjadi H+ atau menjadi OH-. Gitu. Ya, gimana caranya? Kita tahu, kita lihat. Kalau pH-nya dia lebih dari 7, maka yang pasti dicari itu adalah OH-. Gitu ya. Jadi kalau pH-nya lebih dari 7, udah pasti carinya adalah OH-. Tapi kalau misalnya pH-nya dicari adalah H, kurang dari 7, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya, itu adalah yang dicari adalah H+. Gitu. Nah, kebetulan di sini MgOH2 itu adalah basa. Gitu ya. Di sini dicari adalah basa. Udah otomatis gitu ya, kalau udah basa dicari adalah OH-. Gitu. Nah, berarti dari pH 12 gitu ya. pH 12 kan berarti lebih dari 7. Maka kita cari dulu pOH-nya. Ya, pOH sama dengan berarti 14 dikurangin 12. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian nanti dari pOH kita ubah menjadi OH-nya gitu ya. Kita ubah jadi OH-. Ya, kita pakai cara terbalik saja. Kalau misalkan ini anggap aja misalkan OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5, maka pOH-nya adalah 5 gitu ya. Berarti kalau misalkan kita balik, kalau pOH-nya 4, maka akan menjadi konsentrasi OH- itu adalah 10 pangkat min 4. Jadi pakai cara terbalik aja. Maka di sini kalau misalkan dia pOH-nya 2, maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Gitu. Jadi dapatlah nanti di data konsentrasi OH-nya. Nah, ini baru konsentrasi OH- gitu ya, bukan konsentrasi dari MgOH2. Maka kita perlu cari dulu konsentrasi MgOH2-nya. Gimana caranya? Berarti tinggal kita cari rumus OH- karena dia MgOH2 ini merupakan basa kuat gitu ya, basa kuat. Maka kita pakai cara basa kuat. Itu mencari rumus OH- sama dengan molaritas dikali valensi. Gitu. Jadi nanti sini 10 pangkat min 2 sama dengan M. Nah, M inilah baru yang kita cari, itu adalah M dari MgOH2. Gitu ya. M dikali valensinya, MgOH2 itu 2 valensinya. Maka nanti M sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2. Itu hasilnya adalah nanti 5 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Jadi setengah kali 10 pangkat min 2 kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Jadi nanti dapatlah molaritas MgOH2-nya. Jadi baru molaritas MgOH2. Gitu. Nah, nanti gitu ya, dari molaritas MgOH2 baru kita cari tadi massanya. Pakai rumus massa per MR kali 1000 per V dalam satuan mililiter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan massanya kita cari. MR-nya 58. Ini 1000 dibagi 100. Jadi bisa kita coret. Gitu ya, nanti dapatlah nanti massanya itu sekitar, apa itu dulu, 0,005 dikali 58 bagi 10. Maka hasilnya adalah 0,029 gram. Ini Bapak nyarinya masih satuannya gram. Nah, pertanyaan Bapak, ada nggak nih 0,029 gram? Nggak ada gitu ya. Berarti kita coba cari ke miligram. Gitu. Berarti nanti masanya adalah
Kalau misalkan ini berarti nanti dikali 1000 gitu ya, berarti ya. Nanti dikali 1000 sama dengan 29 miligram. Gitu. Ingat, jangan sampai itu ya, jangan sampai terkecoh gitu ya. Tinggal lihat aja satuannya gitu ya, karena bisa jadi Bapak bikin satuan yang berbeda, maka dari itu nanti kalian tinggal sesuaikan saja gitu ya. Entah satuannya bisa gram, bisa miligram, bisa kilogram gitu ya, tergantung dari maunya Bapak gitu ya. Jadi nanti tolong diperhatikan gitu ya. Setiap kata-kata pada soal itu selalu diperhatikan. Pernyataan yang benar, pernyataan yang tidak benar gitu ya, itu diperhatikan lagi. Jangan sampai nanti kalian rugi gitu. Oke, dari 1 sampai nomor 3 ada yang mau ditanyakan atau tidak? Aman semuanya? Oke, Salma kalau mau screenshot boleh? Ya, boleh. Ini nomor 1 ya, Salma. Sudah? Sudah. Sudah. Ini nomor 2. Ntar Bapak kecilin dulu. Biar semuanya kena. Nggak bisa, nanti kecilin. Ya, pokoknya inilah nanti ya. Nanti tinggal dilanjutin aja ke bawahnya. Toh juga kalian udah ngerjain kan? Nih ya, nih nanti nih jawabannya. Sudah, Salma? Oke, ini nomor 3 ya. Tuh. Oke. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jika larutan P punya pH 5 dan Q punya larutan pH-nya itu 6. Jadi P banding Q itu punya pH gitu ya. Ini pH-nya sama dengan 5, Q punya pH sama dengan 6. Maka ditanyakan adalah perbandingan konsentrasi OH- pada P dan Q. Gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari konsentrasi OH-, kita lihat dulu sini. pH P-nya itu adalah 5, yang menandakan bahwa P ini bersifat asam. Karena dia kurang dari 7. Q juga sama, dia pH-nya adalah 6. Berarti nanti dia juga merupakan asam. Gitu ya. Karena dua-duanya asam, gitu, maka kita ubah dulu dari pH 5 menjadi H+. Gitu ya, kita rubah dulu jadi H+-nya. Ya, pH 5 berarti nanti konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Gitu. Q pH-nya 6 itu adalah berarti konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 6. Gitu. Nah, karena H+ 10 pangkat min 5, H+ 10 pangkat min 6, maka kita untuk mencari konsentrasi OH- pakai cara yang apa? OH- dari ketahui apa tuh namanya? H+-nya itu adalah berarti KW per H+. Gitu. Berarti nanti KW-nya adalah 10 pangkat min 14 dibagi sama konsentrasi H+-nya dia berapa? Gitu ya. Nah, kalau yang pH-nya 5, berarti tadi kan H+-nya 10 pangkat min 5. Berarti nanti OH-nya adalah konsentrasi OH- itu akan menjadi 10 pangkat min 9. Gitu. Nah, kemudian yang Q gitu ya, OH- sama kayak tadi 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 6. Nanti didapatkan nanti 10 pangkat min 8. Gitu. Nah, dari sini kan kita bisa membandingkan ya, berarti nanti pada akhirnya P banding Q, konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 9 banding 10 pangkat min 8. Nah, ini jangan sampai terkecoh. Min 9, min 8. Lebih besaran mana? Lebih besaran yang min 8. Gitu. Maka nanti perbandingannya adalah 1 banding 10. Gitu. Maka di jawabannya itu adalah yang A. Gitu ya. Jadi nanti tinggal kalian lihat aja di situ. Ini kan ya nih 14 dikurangin 6 itu 8, 14 dikurangi 5 itu 9. Betul. Jadi 10 pangkat min 9 dibanding 10 pangkat min 8 itu adalah nanti tinggal dibagi gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah sorry. 1 banding 10. Kebalik. Gitu ya. Ini jadinya adalah 10 banding 1. Gitu. Nanti jawabannya adalah yang D. Gitu.
Jawabannya adalah D ya, bukan yang A. Gitu. Ini Bapak juga harus kembali gitu. Jadi makanya nanti tolong diperhatikan. Lebih besar 10/8 dibandingkan 10/9. Jadi 10/8 jadi patokan 1. Berarti 10/9 itu adalah 10-nya. Gitu. Oke, kita bisa lanjut di sini. Nomor 5. Garam hasil reaksi penetralan. Nah, ini kemarin mungkin ada yang belum gitu ya materinya yang penetral itu seperti apa. Jadi, kalau kita ngomongin reaksi penetralan, itu adalah reaksi antara asam tambah basa menjadi gitu ya, menjadi garam plus air. Ini udah jadi rumus dasarnya, reaksi dasarnya. Asam sama basa akan membentuk garam dan air. Contoh simpelnya gitu ya. HCl ditambah NaOH gitu ya. Nah, itu kan nanti bakal menjadi NaCl gitu. Pertanyaannya adalah dari mana sih NaCl gitu ya. Nah, HCl gitu ya. Itu kita caranya adalah kita breakdown dulu. HCl itu kan dia akan menjadi H+ sama Cl- gitu ya. NaOH juga sama, kita breakdown dulu. Kita ionisasikan menjadi Na+ sama OH-. Nah, nanti caranya adalah kalian tinggal pasangkan lagi ion positif, ion negatifnya yang berasal dari asam dan basa. Jadi si Na+ akan bereaksi sama Cl-, gitu ya di sini. Gitu. Itu akan menjadi garam NaCl. Gitu. Nah, kemudian nanti si H+ sama OH- itu juga akan membentuk gitu ya, membentuk suatu senyawa ya. Berarti H+ sama OH- jadinya adalah air gitu ya, atau H2O gitu. Jadi rumusnya akan selalu seperti itu gitu ya. Jadi tinggal disubstitusi saja ion positif dan ion negatif dari asam maupun basanya. Nah, di sini adalah reaksi penetralan HClO3. HClO3 itu punya nama asam klorat gitu ya, asam klorat. KOH itu adalah basa gitu ya. Basa itu namanya adalah kalium hidroksida. Gitu. Udah berarti tinggal kita bikin aja reaksinya gitu ya. Nah, HC ya. Berapa? HClO3 ditambah KOH akan menjadi, nah ini sama kita breakdown gitu ya. HClO3, nah ini hati-hati nih. Karena ini merupakan ada salah satu ion poliatomik, maka tolong diperhatikan gitu ya. Jangan mentang-mentang HClO3, oh ada 3 nih di belakangnya, nanti hanya jadi H3+. Bukan kayak gitu. Gitu ya. ClO3 itu adalah satu kesatuan dalam satuan ion poliatomik gitu. Jadi makanya nanti untuk ketemu sama H, di sini akan berubah menjadi H+ sama ClO3- gitu ya. Jadi ClO3 itu adalah satu kesatuan. Bukan berarti dia ClO terus 3-nya itu adalah punya si ion H+. Ingat, ion hidrogen itu adalah H+, muatannya itu satu. Selalu satu, bukan nggak ada yang 2, nggak ada yang 3. Pun kalau misalnya nanti ada jumlahnya lebih dari 1, maka nanti jadinya adalah 2H+, 3H+, gitu. Jadi angka koefisiennya yang dimainkan. Gitu. Kemudian Anda ada KOH. KOH akan menjadi K+ sama OH-. Ya udah, berarti nanti kita tinggal substitusikan ion plus sama ion negatifnya. Berarti jadinya K+ akan bereaksi sama ClO3- ya, menjadi K ClO3 gitu ya, karena dia muatannya sama maka tinggal kita gabung aja gitu. Kemudian nanti H+ sama OH- juga sama gitu ya, H+ OH- akan membentuk H2O. Nah, tinggal kita cek gitu ya, manakah apakah sudah setara atau belum gitu ya. H-nya kita lihat udah sama-sama 2, Cl1, O-nya 4 gitu ya. Ya udah, K-nya 1. Jadi berarti udah setara. Nah, berarti tinggal namanya adalah K tadi kalium, ambil dari basa gitu ya. ClO3-nya klorat. Jadi nama garamnya adalah kalium klorat. Gitu. Maka jawabannya itu adalah yang D. Gitu. Ini untuk soal nomor 5. Jadi nanti tolong kalau misalkan nanti Pak, kalau misalkan H2SO4 ditambah KOH, gimana caranya? Caranya sama kayak begini, cuma nanti di akhirnya gitu ya,
kalian baru setarain kira-kira udah setara atau belum gitu ya kan, karena misalkan H2SO4 itu kan dia akan menghasilkan 2H plus tambah SO4 2 min gitu, KOH jadi K plus OH min. Nah itu nanti kalian gabungkan dulu saja ion positif ion negatifnya gitu, kemudian ditambah nanti H plus OH minnya, baru nanti kalian setarakan. Jadi setarainnya di akhir aja gitu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini masih teori juga. Jika gas NH3 dialirkan ke dalam air, maka larutan yang dihasilkan akan menyebabkan kertas lakmus berwarna menjadi warna biru. NH3 itu adalah amonia. Amonia itu merupakan basa lemah. Gitu ya. Karena dia basa lemah dan termasuk basa, berarti dia akan membuat kertas lakmus menjadi warna biru. Tuh ya, pasti akan jadi warna biru. Kertas lakmus merah jadi biru, warna biru tetap biru. Gitu. Jadi ini pernyataan satu itu adalah benar. Kemudian di dalam air, gas NH3 akan bereaksi menghasilkan ion OH-. Nah, tadi ya karena dia basa gitu ya, NH3, maka dia akan menghasilkan ion OH-. Makanya juga benar. Bagaimana reaksinya gitu ya? Tinggal kita bikin aja reaksinya nanti. NH3 ditambah H2O gitu ya, itu nanti akan menjadi NH4OH gitu. Jadi NH3 itu amonia gitu ya. Nah, NH4OH namanya amonium hidroksida. Jadi amonium hidroksida itu adalah amonia yang larut dalam air. Amonium hidroksida. Amonium hidroksida. Jadi itu adalah amonia yang larut dalam air, itu namanya adalah amonium hidroksida. Berarti benar-benar gitu ya. Kemudian karena dia ngomongin tentang basa, masih ada relate-nya dengan basa, maka akan benar dan keduanya punya hubungan sebab akibat gitu. Jadi karena dia nanti sifatnya basa, menghasilkan OH-, akan mengubah kertas lakmusnya menjadi warna biru. Oke, dari soal nomor 4, 5, 6, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Pak, saya mau screenshot, Pak. Boleh. Oke, sini ya nomor 4. Ya, boleh. Aku mau nanya nomor 4, kenapa jadinya 10:1 bukan 1:10? Oke. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat kan, ini kan nanti bandingannya itu kan 10 banding 10 banding 9 banding 10 banding 8 ya. Gitu ya. Nah, berarti kan jumlah jumlah Q itu kan lebih besar daripada jumlah P ya. Benar nggak? Bentar. Kalau misalkan dia 10 pangkatnya 9 banding 10 banding 8. Kalau kita banding 10 pangkatnya 9 banding 10 banding 8. Oke, ini jadi P banding Q. Oke. Kalau ini kalau sama-sama nanti, oh iya. Sorry. Berarti kebalik ya, harusnya 10 banding 1 banding 10 ya. Sorry. Nah, ini nanti jadinya kan kalau ini kan sama-sama dibagi ini ya. Sama-sama dibagi, kalau misalnya kita sederhanakan gitu ya, nanti kan ini kan jadinya adalah yang paling kecil itu kan 10 pangkat 9 ya. Berarti nanti 10 pangkat 9 kita bagi 10 pangkat 9. Ini juga dibagi 10 pangkat 9. Itu nanti jadinya adalah 1/10 ya. Oke, benar. Thank you. Sudah diingatkan. 1/10 ya jawabannya ya. Gitu ya. Jadi dibagi yang paling kecilnya. Gitu. Jadi nanti perbandingan konsentrasi OH-nya adalah 1/10. Gitu. Oke, terima kasih sudah diingatkan jawabannya. Pak, ada lagi yang boleh tanyakan? boleh geser ke nomor 5 dan 6, saya mau screenshot. Oke, bentar. Ya, ini ya. Ini nomor 5. Kalium klorat. Saya mau nanya tentang garam. Ini di kelas saya belum dibahas. Ya, nggak apa-apa. Ini makanya Bapak bahas sekarang ya. Jadi nanti kalian
Tolong ingat-ingat lagi. Jadi selalu ya asam tambah basa itu akan menjadi garam plus air. Itu selalu diingat-ingat gitu ya. Caranya bagaimana untuk membentuk garam itu ya? Kamu breakdown dulu ion HCl sebagai ion asam dan ion basanya gitu ya. Jadi misalkan HCl kamu breakdown jadi H plus sama Cl min. NaOH kamu breakdown jadi Na plus OH min. Begitu. Nah nanti kamu tinggal gabungkan gitu ya ion positif sama ion negatif dari si asam sama basanya nih gitu yang Bapak tandain di sini gitu ya. Jadi Na plus sama Cl min kamu gabungin jadi NaCl. Nah NaCl itulah yang disebut sebagai garam gitu ya. Jadi itulah namanya garam. Nah nanti H plus itu akan bergabung dengan OH min untuk membentuk airnya gitu ya Salma ya. Jadi selalu seperti itu reaksi asam sama basa itu akan membentuk garam plus air gitu. Itu perlu diingat-ingat gitu ya. Jadi Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa? saya ulang dulu. Jadi ini dipecah dulu. Pertama-tama kan dipecah dulu. Ya. Cari yang ionnya bisa berpasangan. Terus Betul. jadi air. Betul. Jadi nanti ya sisanya itu adalah H, pasti selalu sisanya adalah H plus sama OH min. Gitu ya. H plus sama OH min bergabung menjadi air. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jadi supaya nanti kalian nggak bingung nih, aduh gimana nih gitu. Nah ini udah Bapak ajarkan sekarang, tolong nanti dilatih lagi gitu ya. Kalian bisa searching soal-soal latihan asam basa di internet gitu ya. Nanti kalian bisa bikin reaksinya untuk asam basa seperti apa gitu. Nanti biasanya nanti Bapak akan bikin soal pakai nama gitu. Nah itu tolong apa itu namanya diingat-ingat lagi nama-namanya, asamnya apa, basanya apa gitu. Ini Salma nomor 6 silahkan. Udah ya Salma ya. Nomor 6 ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut ya ke nomor 7. Nah, ini udah kita bahas ya. Semuanya insya Allah udah dibahas ini. Itu tentang menganalisis kira-kira perkiraan pH pada suatu limbah jika kita gunakan berbagai jenis indikator buatan. Gitu. Maka dari itu, untuk mengetahuinya, tinggal kita lihat warna trayek pH-nya, gitu ya. Trayek pH-nya kita lihat, kemudian trayek warnanya seperti apa, dan hasil warna limbahnya seperti apa. Gitu. Kita lihat di situ, ini ada limbah, gitu ya. Kemudian ketika dia diteteskan dengan indikator metil merah, gitu ya, dia berwarna kuning. Nah, karena di sini kita lihat rest area metil merah itu adalah merah sampai kuning dengan trayek 4,2 sampai 6,3, maka kuning itu di sebelah kanan, otomatis dia akan di atas 6,3 menurut metil merah gitu ya. Jadi menurut metil merah nilai pH-nya limbah itu akan di atas 6,3 gitu ya. Ini berdasarkan metil merah. Kemudian ketika dicek dengan menggunakan bromtimol biru itu berwarna hijau gitu ya. Padahal kalau kita lihat warna trayek itu adalah kuning sampai biru untuk bromtimol biru gitu. Nah, berarti kita lihat di sini campuran kuning dan biru itu kan hijau gitu ya. Otomatis karena dia warnanya hijau berarti artinya apa? Artinya pH-nya akan di antara, jadi berarti sini tadi pH-nya akan lebih besar dari 6,3. Ini pH-nya adalah 6,0 sampai pH gitu ya sampai 7,6 karena dia hijau itu adalah warna gabungan dari kuning dan biru. Berarti sini nanti adalah 6,0, di sini 7,3 ya, kita bikin areanya. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian dengan indikator phenolphthalein dia tidak berwarna. Gitu ya. Kita lihat tidak berwarna itu ada di sebelah kiri dari si phenolphthalein. Artinya apa? Trayek pH-nya adalah kurang dari 8,3. Gitu. Berarti nanti ini tadi untuk BTB ya, bromtimol biru. Kemudian nanti untuk si phenolphthalein gitu ya, nanti dia akan 8,3. Berarti dia akan ke sebelah kiri. Gitu. Nah, berarti tinggal kita lihat manakah dari karena dia menggunakan 3 indikator berarti tinggal kita lihat 3 layer ya. 3 indikator berarti 3 layer. Nah, layernya itu adalah di sebelah 6,3 sampai 7,3. Sampai 7,6 sorry 7,6. Jadi ini sampai 7,6, maka berarti pH-nya itu adalah di sekitar itu. Itu adalah
pH-nya lebih besar dari 6,3 tapi lebih kecil dari 7,6 gitu. Makanya jawabannya itu adalah yang kalau ini wajib bisa ya, karena kalian udah Bapak ajarin, jadi tinggal dilatih lagi. Tinggal kalian searching lagi soal-soal latihannya. Nomor 8, asam konjugasi dari HSO4-. Nah, ini yang perlu ditanyakan adalah asam konjugasinya ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah asam konjugasi dari HSO4-, maka HSO4- harus bersifat, pasangannya dari asam konjugasi adalah basa. Gitu. Jadi HSO4- harus bersifat basa. Yang artinya apa? Yang artinya adalah dia akan berperan sebagai akseptor proton gitu ya, atau H+. Gitu. Berarti nanti HSO4- itu harus menerima H+. Otomatis asam konjugasi itu harus memiliki H yang lebih banyak gitu. Karena dia tadi si HSO4- bersifat basa. Maka untuk jadi asam konjugasi gitu ya, asam konjugasi tapi dia harus hanya lebih banyak dari HSO4- berapa? Ya lebih, kalau namanya satu-satu gitu ya. Berarti dari HSO4- kita tambahkan 1H gitu ya ke dalam sini gitu ya, ke dalam HSO4- akan menjadi H2 gitu ya, hanya jadi 2 SO4 karena dia ada plus terus ketemu min jadinya kan netral gitu, jadi adalah H2SO4. Maka jawabannya itu adalah yang A gitu ya. Jadi asam konjugasi dari HSO4- yang bersifat basa itu adalah H2SO4 begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, ini adalah stoikiometri asam basa gitu ya. Jadi sebenarnya stoikiometri ini sama seperti stoikiometri yang udah kalian pelajari di bab pertama kita belajar kimia gitu, di kelas 11. Cuma bedanya apa? Bedanya sini ada asamnya doang, soalnya ada basanya aja gitu. Jadi sebenarnya ada asam dan senyawa basa di stoikiometri, tapi caranya sama gitu ya. Bisa cara pakai penyetaraan koefisien, gitu ya, perbandingan koefisien, atau pakai cara MRS. Gitu. Tergantung aja di sini yang diketahui apa. Gitu. Sebanyak 30 gram logam kalsium direaksikan dengan 10 ml lautan HCl. Untuk reaksi Ca ditambah 2 HCl menjadi CaCl2 ditambah H2. Gitu ya. Kita cek dulu udah setara atau belum. Ca-nya udah 1, H-nya udah 2, Cl-nya 2, H-nya juga ada 2. Gitu ya. Oke, udah setara. Nah, berarti sebanyak 30 gram logam kalsium dan 10 ml HCl, jika massa jenis HCl itu adalah 0,365 gram per mililiter, maka berapakah massa reaksi yang tersisa? Gitu ya. Tadi diketahui sini ada massa logam kalsium, otomatis sebelum kita otak-atik apa itu namanya perhitungannya, kita cari dulu mol masing-masing reaksinya. Gitu ya. Kita cari dulu mol dari logam kalsium yaitu Ca. Karena jadi ketahui sini ada massa gitu ya, massa kalsium. Berarti rumusnya adalah massa dibagi AR. Gitu. Berarti jadinya adalah 30 gram. AR-nya itu adalah 40. Maka nanti hasilnya adalah 0,75 mol. Gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, di sini ada volume gitu ya. Kita cari lagi sekarang mol HCl. Mol HCl itu diketahui ada volume 10 mili, kemudian ada massa jenis. Gitu ya. Nah, berarti sebelum kita cari mol, yang pertama-tama kita cari dulu itu adalah massanya si HCl-nya dulu. Masih Gitu, jauh bayangannya. Ya, Bu Fit. Massa HCl. Gitu ya, massa HCl akan sama dengan, berarti kita cari dulu ya, pakai rumus. Apa sini ada volume, ada massa jenis, ada rumus rho dikali volume. Gitu. Berarti nanti sama dengan rho-nya itu adalah 0,365 gram per mililiter dikali 10 mililiter. Maka nanti hasilnya adalah sekitar 3,65
gram. Jadi dapatlah ini si massa HCl. Massa HCl dapat, baru kita cari mol HCl pakai rumus massa per mr gitu ya, karena dia diketahui massanya. Berarti massa per mr berarti sama dengan 3,65 gram dibagi mr-nya. mr-nya itu adalah tadi si HCl, kita hitung ya, berarti 35,5 ditambah 1 itu hasilnya adalah 36,5. Maka nanti hasilnya adalah 0,1 mol. Ya udah, berarti kita tinggal tuliskan ke persamaannya 0,75 mol. Kemudian HCl-nya adalah 0,1 mol. Nah, karena ada 2 mol yang diketahui per reaksinya, berarti tinggal pakai cara MRS gitu ya. Berarti nanti tinggal pakai cara mula-mula reaksi timbang. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Tinggal kita bagi dengan koefisien. 0,1 bagi 2 sama 0,75 bagi 1. Tentu jelas ya, yang paling kecil adalah si HCl-nya. Ya, 0,1 bagi 2. Maka 0,1 mol gitu ya, itu sebagai patokannya, sebagai zat yang akan habis bereaksi gitu ya. Berarti ini akan habis. Nah, berarti tinggal kita lihat Ca gitu ya. Ca bagaimana? Tinggal kita kalikan saja. Berarti 2/1 dikali 0,1 gitu ya. Berarti kalau 0,1 itu adalah 2, berarti 1/2. 0,1-nya itu adalah 2, maka Ca-nya adalah 0,05 gitu ya. Berarti setengah dari 0,1 itu 0,05 mol. Maka nanti si Ca-nya adalah yang tersisa 0,7 mol. Gitu. Ini sisanya adalah sekian. Gitu. Nanti sini kalau CaCl2 kalau mau dicari boleh gitu ya. Sini juga sama 0,05 mol. Sini juga sama 0,05 mol. Jadi sama, nanti sini jadinya adalah 0,05 mol. Di sini 0,05 mol. Nah, kan ditanyakan adalah massa reaksi yang sisa. Berarti yang massa sisa itu adalah si massa kalsiumnya gitu ya. Massa sisa di sini adalah massa kalsium. Nah, berarti massa kalsium pakai rumus, karena sudah diketahui mol, pakai rumus mol dikali AR CA gitu ya. Molnya mana yang kita pakai? Karena dibilang adalah sisa, maka kita cari adalah mol sisanya. Berarti 0,7 mol kali AR CA itu adalah 40. Gitu ya, 40, maka nanti hasilnya adalah 28 gram. Gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 7, nomor 8, nomor 9? Aman semua? Bisa lah ya. Gitu ya. Ini nomor 7 sama, kalau mau di share screen boleh. Share screenshot. Boleh di screenshot. Nah, udah ya. Ini kalau ini mau bisa, kalian nggak perlu ini bisa. Nah, ini nomor 8 ya, jangan sampai kebalik-balik ya. Pokoknya ingat aja kalau ditanyakan asam konjugasi berarti HSO4- si senyawa yang diketahui sini berarti berperan sebagai basa gitu. Tapi kalau misalkan ditanyakan adalah basa konjugasi, berarti senyawa yang diketahui adalah berarti berperan sebagai asam dan seterusnya gitu. Oke, nomor 8 udah, nomor 9 ini juga sama ya. Jadi stoikiometri asam basa itu sama aja kayak stoikiometri sebelumnya, hanya saja ini ada asam dan basa di dalamnya gitu. Mungkin nanti ada tambahan pH gitu ya. Nanti kalian tugasnya adalah mencari H+-nya berapa gitu, atau OH-nya berapa. Nanti dari H+ atau OH- kalian cari konsentrasi H+ dan OH-nya, baru kalian cari molaritas asam ataupun basanya gitu. Jadi tetap ya sama aja sebenarnya, tapi kalau diketahui pH-nya duluan, gitu, misalnya pH-nya yang diketahui, berarti pH-nya kalian ubah, kalian convert ke H+ atau OH-, H+ atau OH- convert lagi ke molaritas senyawanya. Baru kalian gunakan stoikiometri. Seperti itu. Ya. Nomor 10. Nah, ini mungkin kita lihat sini ya. Larutan asam nitrat gitu ya, pada suhu 25 derajat memiliki pH 5-log 4. Gitu. Maka berapakah molaritas ion OH- dalam larutan tersebut? Ya, di sini kita lihat ya, sini diketahui ada pH sama dengan 5-log 4. Gitu. Nah, bagaimana cara ngubah jadi H+ atau OH- ya, kita lihat ya. Karena sini pH-nya adalah 5-log 4, otomatis kan dia pH-nya akan kurang dari 7.
Kalau kurang dari 7 maka yang kita cari adalah OH. Yang kita cari adalah H plus gitu ya. H plusnya. Bagaimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya tinggal log 4-nya dipindahin ke depan gitu ya. 5-nya tinggal taruh ke depan jadiin 10 pangkat min. Gitu. Jadinya adalah log 4-nya pindah ke depan jadi 4 gitu ya. Lognya hilang gitu. 5-nya jadi kali 10 pangkat min 5 gitu. Jadi cuma tinggal diubah aja. Yang tadinya di depan jadi di belakang, yang di belakang jadi di depan gitu. Jadi H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah molaritas ion OH min. Nanti yang kita cari adalah konsentrasi OH minnya. Gitu. Konsentrasi OH min rumusnya adalah KW per H plus. Seperti tadi ya, jadi rumusnya sama aja. Berarti nanti 1 kali 10 pangkat min 14 per 4 kali 10 pangkat min 5. Maka nanti kita dapatkanlah sekitar gitu ya, berarti 0,25 kali 10 pangkat min 9. Atau kita ubah lagi jadi angkanya supaya lebih bagus, 2,5 kali 10 pangkat min 10. Maka jawabannya itu adalah yang C. Seperti itu. Nomor 10. Nomor 11. Nah, di sini ini masih masuk ke netralisasi gitu ya. Nah, mungkin netralisasi ada kelas yang belum terbahas gitu ya. Namanya netralisasi itu adalah tadi reaksi antara asam dengan basa. Nah, netralisasi ini lebih spesifik di mana netralisasi ini terjadi ketika mol asam itu akan sama dengan mol basa. Apa keadaannya di mana dia tahu mol asam sama dengan mol basa gitu ya. Mol asam sama dengan mol basa itu ketika ciri khasnya adalah ada kata-kata kunci yaitu pertama tepat habis bereaksi. Ya, tepat habis bereaksi. Gitu. Atau mungkin ada kata-kata pH-nya sama. Gitu ya. Atau mungkin ada kata-kata lagi misalkan warna indikatornya sama. Gitu ya, warna hasil indikator sama. Nah, itu adalah berarti dia termasuk ke netralisasi, di mana mol asam akan sama dengan mol basa. Nah, berhubung mol asam itu sama dengan mol basa, gitu ya, di sini bisa kita lihat gitu ya, biasanya kan dia dalam bentuk larutan, maka molnya itu kita ubah dalam bentuk larutan juga. Itu yang biasa kita pakai adalah M kali V. Jadi nanti MA kali VA sama dengan MB dikali VB. Molaritas asam kali volume asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Tapi belum cukup sampai situ. Asam sama basa punya valensi. Nah, valensi ini perlu kita samakan juga. Jadi nanti faktor valensi itu juga berpengaruh. Jadi MA kali VA kali valensi gitu ya. Ini juga sama gitu ya. MB kali VB kali valensi gitu. Jadi ini rumus dasarnya untuk netralisasi. Jadi tinggal MA kali VA kali valensi sama dengan MB kali VB kali valensi basanya. Gitu. Di sini diketahui gitu ya. Sebanyak 100 ml NH3 gitu ya, punya pH yang sama dengan CaOH2. Ya, sini dia membandingkan dua buah asam gitu ya. Di sini dia bilang membandingkan dua buah asam. NH3 itu adalah asam ini adalah basa lemah. Jadi basa lemah gitu ya, mempunyai pH yang sama gitu ya, nanti dengan 100 ml CaOH2. Gitu di sini. Nah, ini CaOH2 itu adalah dia merupakan basa kuat. Berarti apa? Karena dibilang punya pH yang sama, maka mungkin itu bukan mungkin tidak berarti dia akan memiliki, karena dia sama-sama basa, dia akan memiliki OH- yang sama gitu ya. pH-nya sama berarti di sini adalah OH-nya sama. Kenapa OH- sama? Karena dia merupakan sama-sama basa. Gitu ya. Berarti nanti jadinya sini adalah OH- pada NH3 itu akan sama dengan OH- pada mana tadi? Si CaOH2. Gitu. CaOH2. Gitu ya. Jadi karena kita membandingkan sama-sama dua buah basa gitu ya, satu lebih basa lemah, satu lagi basa kuat, maka kita samakan dulu gitu ya, karena di situ diketahui ada kata-kata pH-nya sama.
Gitu. OH min NH3 kan sama dengan OH min CaOH2. Gitu. Berarti kita ingat-ingat lagi rumus basanya gitu ya. Di sini diketahui 100 ml NH3 0,1 ditanyakan adalah Kb gitu ya. Berarti kita pakai rumus Kb itu adalah akar Kb dikali molaritas basa gitu ya. Itu sebagai dia karena NH3 dia merupakan basa lemah. Kemudian OH min CaOH2 itu adalah kita cari pakai rumus basa kuat gitu, cari rumus OH min ya. Ya, rumus basa kuatnya itu adalah OH min sama dengan molaritas dikali valensi. Nah, kalian harus bisa membandingkan seperti ini. Gitu. Nah, di sini tadi diketahui akar Kb gitu. Berarti akar Kb molaritas basanya itu adalah dia yang NH3 itu yang lemah itu 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Oke, 10,1 sama dengan sekarang yang basa kuatnya, simularitas basa kuat itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti sini adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kali valensi gitu ya. Valensinya di sini CaOH2 itu 2. Maka sini tinggal kita kalikan 2. Gitu. Nah, supaya kita bisa menghilangkan akarnya gitu ya. Kita mau mencari nilai Kb. Nah, akar kita hilangkan, ya udah berarti tinggal kita kuadratkan di kedua ruas gitu ya. Berarti nanti Kb dikali 10 pangkat min 1 gitu ya. Ini baru apa kita hilangkan akar kuadratnya, kita kuadratin lagi. Nah, 5 kali 2 kan 10. 10 kali 10 pangkat min 4 kan jadi 10 pangkat min 3 gitu ya. Kalau min 3 kita kuadratkan supaya menghilangkan si akarnya. Nanti didapatlah nilai Kb sama dengan 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1. Maka nanti didapatkan nanti nilai Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Oke, ini jawabannya berarti adalah yang A. Oke, ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 10 dan 11? Ya, sebenarnya Bapak mau bahas lagi sih sebenarnya, cuman waktunya udah mepet. Bentar ya, Bapak tanya dulu. Baca? Masih ngurus yang 10 kelas 10 belum? Masih ngurus yang kelas 10? 10 menit lagi. Oke. Bentar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Oke. Nah, nanti sisanya nomor 12 sampai nomor 3 sampai nomor 20 Bapak akan kirimkan pembahasannya saja ya. Ya karena kalian nanti buat persiapan untuk uji jaringan. Ini nanti silakan kalau kalian mau screenshot silakan. Gitu ya. Ini screenshot silakan. Nanti Bapak akan kirim pembahasannya sama nanti yang kesetimbangan. Jadi ingat kita nanti untuk ATS kita ada 2 bab. Itu ada bab kesetimbangan dan juga bab asam basa. Jadi nanti tolong dipersiapkan ya, terutama yang kesetimbangannya juga gitu ya, meskipun itu udah agak lama materinya tapi tetap kita siapin juga gitu nanti supaya bisa mengerjakan dengan baik. Atau kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga bisa gitu ya, kalau misalkan nanti di luar jam ini kalau misalkan kalian mau tanya atau mau itu silakan japri Bapak aja gitu ya, kalau misalkan ada yang masih bingung silakan japri Bapak aja gitu. Oke. Ya, silakan ya. Apa saya boleh screenshot nomor 10 sama 11? Nah, ini boleh tadi. Ini 11 screenshot dulu. Sudah sama? Lupa. Nah, ini nomor 10. Ya. Ya, oke. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekarang silakan kalian ikuti, jangan lihat Zoom dulu ya, ikuti instruksi dari Pak Azhar mungkin atau mungkin dari Bu Indri untuk kemudian mengikuti uji jaringan buat persiapan ATS. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Gitu ya, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, selamat beristirahat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak izin list ruang diskusi.